Yeremia ini kalau kita baca perjalanan hidupnya, dia ini dipanggil Tuhan menjadi seorang nabi di usia 17 tahun. Usia yang masih muda. 17 tahun itu biasanya lagi menikmati masa muda. Tapi dalam situasi di mana Yeremia harusnya menikmati masa muda, Tuhan kemudian mengatakan kepada Yeremia bahwa sebelum dia dikandung ibunya, Tuhan sudah memilih dia menjadi seorang nabi. Yeremia ini dikenal sebagai seorang nabi yang suka meratap atau suka menangis. Jadi walaupun Yeremia masih muda, Tuhan panggil dia menjadi seorang nabi, tapi Yeremia ini dikenal sebagai seorang nabi yang suka meratap, suka menangis. Bukan karena cemen, tapi karena memang Yeremia ini menjalani tugas yang tidak mudah. Dia harus dalam usia mudanya dia harus melayani atau menjadi nabi di kalangan bangsa Israel yang adalah bangsa yang tegar tengkuk. Sebentar patuh sama Tuhan, sebentar lagi memberontak sama Tuhan. Sebentar patuh, sebentar lagi memberontak. Usia muda tentu tidak mudah bagi Yeremia. Bagaimana mungkin seorang yang masih muda dipersiapkan untuk memimpin atau bahkan menjadi nabi di sebuah bangsa yang besar? Tidak mudah. Tetapi, tahukah Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau sudah dipilih Tuhan, pasti Tuhan yang akan memperlengkapi. Amin, Bapak Ibu. Kalau Tuhan yang memilih, tidak ada alasan saya tidak pandai berbicara. Tadi Yeremia katakan seperti itu, Tuhan, saya tidak pandai berbicara. Tapi kalau Tuhan yang pilih, dari tidak pandai berbicara menjadi pandai berbicara. Sebelum dia dipilih menjadi seorang nabi, Yeremia ini adalah seorang yang penakut. Tapi ketika Tuhan memilih dia, dia bukan lagi menjadi seorang yang penakut. Karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara, menjalani tugas sebagai seorang nabi itu tidaklah mudah bagi Yeremia. Tetapi tahukah Bapak, Ibu, dan Saudara bahwa sesulit apapun tantangan, seberat apapun beban yang kita tanggung, atau seperti apapun beratnya masalah, tapi kalau Tuhan yang pilih Bapak, Ibu, dan saya, Tuhan pasti bertanggung jawab. Amin. Tuhan pasti bertanggung jawab. Dan itu yang Tuhan buktikan kepada Yeremia. Sekali Yeremia masih muda, tapi Tuhan bertanggung jawab atas hidup Yeremia, dan Yeremia dipilih dan diperlengkapi. Kalau begitu Bapak, Ibu, dan Saudara, yang menjadi pertanyaannya bagi kita adalah, mengapa Tuhan memanggil Yeremia yang masih muda, yang belum bisa apa-apa? Mengapa Tuhan memanggil Yeremia? Kenapa Tuhan tidak panggil yang lain? Apakah saat itu tidak ada orang lain yang lebih baik? Apakah saat itu tidak ada orang lain yang lebih pintar? Apakah saat itu tidak ada orang yang lebih tua? Tapi saya mau katakan kepada Bapak, Ibu, dan Saudara, mengikut Tuhan bukan bicara mengenai usia. Amin, Bapak, Ibu. Mengikut Tuhan itu tidak bicara soal usia, tapi mengikut Tuhan itu lebih berbicara mengenai bagaimana relasi kita, hubungan kita dengan Tuhan. Karena itu kita akan lihat 3 kebenaran penting berkenaan dengan bagaimana Tuhan memanggil Yeremia. Yang pertama, Allah memanggil Yeremia karena Allah mengenal Yeremia secara total. Amin. Allah memanggil Yeremia karena Allah mengenal Yeremia secara total atau secara menyeluruh. Mari kita lihat ayat yang kelima. Kita baca bersama Bapak, Ibu. Ayat 5. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Stop. Tuhan mengatakan kepada Yeremia, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu. Berarti belum lahir. Belum lahir ini Bapak, Ibu. Tuhan mengatakan, aku telah mengenal engkau. Kalau kita lihat di sini pernyataan Tuhan kepada Yeremia, di mana Tuhan mengatakan bahwa Allah mengenal Yeremia bahkan
bahkan sebelum dia lahir ke dunia ini. Kok bisa Tuhan mengenal Yeremia sebelum Yeremia lahir ke dunia ini? Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, bukankah kita selalu berkata bahwa Tuhan itu maha tahu? Amin, Bapak Ibu. Tuhan itu maha tahu, tidak ada sesuatu yang tersembunyi dari Tuhan. Lukas 12 ayat 2 berkata, Lukas 12 ayat 2, tidak ada sesuatu apapun yang tertutup dan tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Kalau kita melihat Lukas 12 ayat 2 ini mengatakan bahwa tidak ada sesuatu apapun yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu apapun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Jadi kalau kita merujuk kepada ayat ini, maka kita sepakat bahwa segala sesuatu apapun tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Amin. Manusia bisa tidak melihat, tapi firman Tuhan mengingatkan kita bahwa tidak ada sesuatu apapun yang tertutup dan tersembunyi di hadapan Tuhan. Jika tidak ada sesuatu apapun yang bisa kita sembunyikan dari Tuhan, kalau tidak ada sesuatu apapun yang bisa kita tutupin dari Tuhan, karena itu adalah sebuah kesalahan yang besar kalau kita merasa bahwa Tuhan tidak melihat. Amin, Bapak Ibu. Saya pernah buat sebuah ilustrasi di tempat ini, Bapak Ibu. Ada seorang bapak punya seorang anak laki-laki. Mereka gak punya apa-apa di rumah karena tinggal di kampung. Lalu kemudian bapaknya, maaf kata, mengajak anaknya mencuri jagung tetangganya karena gak ada yang mau dimakan. Jadi diajaklah anaknya ini mencuri jagung malam hari tentunya. Lalu bapaknya bilang kepada anaknya, saya akan memetik jagung ini. Tugasmu cuma satu. Kalau ada orang yang datang, kasih kode. Kasih kodenya apa? Tirukan suara jagung. Krik, 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 krik. Jadi kemudian bapaknya siap-siap mengambil jagung. Pada saat mau dipetik jagung itu, anaknya bilang, krik, 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 krik. Gak jadi diambil jagungnya. Berarti bapaknya pikir, ada yang melihat gitu. Kan begitu. Jadi dia datangi anak, siapa? Ada orang lihat? Ada. Yang kedua dia pergi lagi, kemudian dia mau ngambil jagung, anaknya bilang krik, 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 krik. Bapaknya datang lagi ke anaknya, ada yang lihat? Ada, katanya. Nah, ditunggu lagi, tunggu agak sepi. Lalu kemudian bapaknya siap-siap ambil jagung lagi. Pada saat mau petik jagung, anaknya lagi bilang krik, 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 krik. Jengkel bapak. Dari tadi krik, krik, krik. Siapa yang lihat saya mau curi jagung? Anaknya bilang, kata guru sekolah minggu, Pak, Tuhan lihat dari atas. Tuhan lihat dari atas. Hari itu bapaknya nggak jadi curi jagung. Ya udah pulang lagi. Gara-gara guru sekolah minggu yang mengajarkan bahwa Allah itu maha tahu. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kalau Allah itu adalah Allah yang maha tahu, maka tidak ada sesuatu apapun yang kita bisa sembunyikan dari hadapan Tuhan. Karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau tidak ada sesuatu apapun yang kita bisa sembunyikan dari Tuhan, maka 100% Allah itu mengetahui kedalaman hati manusia. Kalau Allah mengetahui 100% kedalaman hati manusia, maka manusia itu seharusnya sadar bahwa dia tidak bisa untuk atau tidak usah lagi berbuat dosa. Amin, Bapak Ibu. Karena Allah maha tahu. Karena Allah maha tahu, itulah sebabnya Tuhan pernah katakan lewat Nabi Samuel, manusia melihat apa yang dapat dilihat oleh mata, tetapi Tuhan melihat hati. Amin, Bapak Ibu. Manusia sering memprioritaskan
kepada penampilan-penampilan fisik atau penampilan yang tampak dari luar. Tapi Tuhan tidak pernah mengacu kepada penampilan fisik. Karena yang Tuhan lebih prioritaskan itu adalah penampilan atau apa yang ada di dalam hati kita. Amin, Bapak Ibu. Jadi pada saat Tuhan memanggil Yeremia menjadi seorang nabi, bahkan dikatakan bahwa sebelum aku membentuk engkau di dalam rahim ibumu, Tuhan mau bilang kepada Yeremia, aku sudah mengenal engkau. Tuhan mau bilang kepada Yeremia bahwa engkau layak menjadi seorang nabi karena hatimu memang memiliki atau engkau memiliki panggilan sebagai seorang nabi. Tuhan mau bilang, saya mau tidak lihat berapa usiamu. Tuhan mau bilang, saya tidak lihat seperti apa penampilanmu. Tuhan mau bilang kepada Yeremia, saya tidak mau lihat latar belakang keluargamu. Karena yang saya lihat itu adalah engkau memiliki hati dan panggilan menjadi seorang nabi. Amin, Bapak Ibu. Karena itu jangan pernah kita lebih prioritas kepada penampilan fisik. Karena sama seperti Tuhan, maka kita harus melihat kepada hati. Amin, Bapak Ibu. Bapak Ibu dan saudaraku yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus, bulan lalu seorang pria di Cina yang bernama Pang Mao atau Pak Chan. Pria Cina berusia 21 tahun, gamer, kerjanya main game. Dia harus menghabiskan waktunya 21 jam setiap hari main game untuk mendapatkan banyak uang bagi pacar yang bernama Tang Zhu. Jadi Pang Mao ini menghabiskan waktunya 21 jam setiap hari main game, dan dia berhasil mengumpulkan 2,8 miliar. Semua uang itu diberikan kepada pacarnya yang bernama Tan Zhu. Berbahagialah kalau Bapak Ibu atau Bapak Ibu-ibu punya suami bisa kumpul duit 2,8 M. Seperti pria Cina yang bernama Mao. Tapi Bapak Ibu dan Saudara, Pang Mao merasa bahwa Tan Zhu ini adalah seorang wanita yang baik. Karena dari luar tampilannya bagus. Kalau dilihat dari wajahnya, gak mungkin lah Tan Zhu ini ngabisin uang, kan begitu Bapak Ibu. Malam itu mereka ketemuan. Pang Mao ngomong kepada Tan Zhu bahwa dia sangat mencintai Tan Zhu. Tapi Tan Zhu bilang begini kepada Pang Mao atau Pak Chan. Dia bilang, saya tidak mencintai kamu. Tapi masalahnya dia bilang saya tidak mencintai kamu, dia tidak mau kembalikan uang 2,8 M. Karena apa? Uang itu sudah dia habiskan untuk gaya hidupnya. Bahkan pada saat dia diputus oleh pacarnya itu, Pang Mao atau Pak Chan ini minta satu permintaan saja. Tolong belikan saya satu minuman soft drink atau minuman kaleng. Tapi Bapak Ibu, pacarnya Tan Zhu ini tidak mau membelikan. Dia mengatakan tidak ada uang untuk. Pang Mao kecewa dia adalah dia nggak nyangka bahwa pacarnya yang sudah lama dia membina hubungan akan mendustai dia. Dia kecewa, dan malam hari itu dia melompat dari atas jembatan, bunuh diri. Searching beritanya, dan untuk apa ya? Kemudian orang-orang di seluruh China itu kemudian bersimpati kepada dia sesudah dia mati. Lalu kemudian untuk mengingat cinta dia yang begitu besar, yang dibohongi oleh pacarnya. Kemudian orang-orang di Cina membawa minuman yang diminta itu. Nggak boleh sebut merek kan Bapak Ibu, saya kan nggak di endorse. Jadi mereka semua
membuang minuman itu ke sungai di tempat di mana Pangmao bunuh diri. Satu yang kita bisa lihat dari pengalaman Pangmao ini adalah bahwa dia salah menilai. Kesalahan Pangmao adalah dia tidak bisa menilai dari lubuk hatinya yang paling dalam. Dia tidak mengetahui bagaimana hati pacarnya Tanju ini. Dia Bapak Ibu dan Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Itulah dunia. Apa yang kita lihat baik terkadang justru sangat tidak baik. Apa yang kita lihat sangat berharga terkadang justru tidak ada harga sama sekali. Apa yang kita anggap selama ini sebuah kebanggaan terkadang itu tidak ada apa-apanya. Tapi satu yang kita tidak bisa pungkiri adalah manusia bisa membohongi kita, tapi Tuhan tidak bisa ditipu. Amin, Bapak Ibu. Manusia bisa menipu kita, tapi Tuhan tidak bisa ditipu. Karena apa? Karena Tuhan itu adalah Allah yang Maha Tahu, yang mengetahui sampai kedalaman hati kita yang paling dalam sekalipun. Sehingga tidak salah kalau kemudian Tuhan berkata kepada Yeremia, sebelum engkau dikandung ibumu, aku sudah mengenal engkau. Karena itu tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Karena itu mari kita hidup, Bapak Ibu, mari kita hidup seperti apa adanya di hadapan Tuhan. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, kebenaran yang kedua yang kita ambil dari bagian firman Tuhan ini adalah ketaatan adalah kunci utama dipakai Tuhan. Ketaatan adalah kunci utama kita dipakai Tuhan. Mari kita lihat Alkitab kita Bapak Ibu, ayat 6 dan ayat 7. Kita buka Alkitab kita. Ayat 6 dan ayat 7. Kita baca bersama-sama Bapak Ibu. 1, 2, 3. Maka aku menjawab, ah Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, jangan katakan aku ini masih muda. Tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi, dan yang kuperintahkan kepadamu, haruslah engkau sampaikan. Bapak Ibu dan Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, pada saat Tuhan memanggil Yeremia, Yeremia mengatakan kepada Tuhan, aku ini masih muda. Memang Yeremia itu masih muda, bahkan kalau dilihat usianya itu baru akan mencapai 17 tahun. Yeremia sadar bahwa untuk menjadi seorang nabi atau pelayan Tuhan haruslah memiliki kemampuan dalam berbicara. Tapi masalah yang dihadapi oleh Yeremia dalam ayat 6 dikatakan bahwa aku ini tidak pandai bicara. Syarat utama menjadi seorang nabi atau pelayan Tuhan itu adalah harus pandai berbicara. Amin Bapak Ibu. Masa ada orang berdiri di mimbar, begitu berdiri di mimbar gak bisa ngomong Bapak Ibu. Saya gak bisa bayangin kalau Yeremia diutus sama Tuhan kepada bangsa Israel. Bangsa Israel itu terkenal dengan tua-tuanya. Bangsa Israel itu terkenal dengan prinsip makin tua, makin oke, makin bijaksana. Lalu kenapa Tuhan mengirim seorang nabi yang masih muda? Tidak salah kalau secara manusia, kemudian Yeremia berkata, aku ini tidak pandai berbicara. Maka kemudian Tuhan menguatkan dia. Jangan katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, harus engkau pergi. Pada saat Tuhan mengatakan itu kepada Yeremia, Alkitab tidak mencatat kemudian Yeremia masih berkata, saya tidak mau pergi. Karena Yeremia tahu bahwa Tuhan akan menyertai dia, dan dia akan dipakai Tuhan kalau dia memiliki ketaatan kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu.
Syarat utama dipakai Tuhan itu adalah kita harus menjadi orang yang taat kepada Tuhan. Ketika kita tidak menjadi orang yang taat kepada Tuhan, maka Tuhan tidak akan memakai orang. Kunci utamanya adalah menjadi orang yang taat. Amin, Bapak Ibu. Saya pernah mengkhotbahkan di tempat ini, Bapak Ibu, mengenai Yunus, di mana waktu itu Tuhan berfirman kepada Yunus, pergilah ke kota Niniwe, kota yang besar. Itu kata Tuhan kepada Yunus. Tapi Yunus gak pergi ke Niniwe. Dia justru pergi ke Tarsis. Dia naik kapal menuju Tarsis. Dia melarikan diri. Dia naik perahu, kemudian dia duduk di dek paling bawah. Supaya dia tidak dilihat Tuhan. Kira-kira seperti itu. Yunus lupa bahwa Tuhan itu Maha Tahu. Dia sembunyi di bawah dek paling bawah. Dia lari dari Tuhan. Saya pernah mengatakan di tempat ini bahwa kalau Tuhan memanggil kita, sejauh apapun kita lari dari Tuhan, sejauh itu Tuhan akan mengejar kita. Amin. Kalau Tuhan yang memanggil Bapak Ibu dan saya, walaupun kita lari, sejauh apapun kita lari, Tuhan akan kejar kita. Sampai Tuhan dapatkan kita kembali. Mau lari ke Amerika, silakan lari ke Amerika. Tuhan akan kejar. Mau lari kemana? Mau lari ke Australia, silakan lari ke Australia sana. Tuhan akan kejar sampai ke sana. Karena kalau Tuhan yang minta, tidak ada seorang pun yang akan membatalkan. Amin, Bapak Ibu. Yunus lupa itu, maka kemudian dia naik ke perahu, lalu kemudian dia berangkat ke Tarsis, lalu tidur di dek paling bawah. Tapi Tuhan datang ke sana, Tuhan mendatangkan gelombang yang besar sampai akhirnya semua orang bingung. Semua pelampung, bahkan semua barang-barang sudah dibuang semua. Tapi laut tidak menjadi reda. Lalu akhirnya mereka membuang undi. Lalu kemudian Yunus yang dapat undi, dia harus dibuang ke laut. Lalu kemudian orang bertanya kepada dia, mengapa kamu, atau kesalahan apa yang kamu perbuat? Lalu Yunus mengaku di hadapan semua orang. Hari itu Yunus mengatakan, saya sudah lari dari panggilan Tuhan. Buanglah saya ke laut, maka laut akan tenang. Akhirnya mereka membuang Yunus ke laut, lalu kemudian laut itu menjadi tenang. Masalahnya di mana? Yunus tidak taat. Bersyukur Bapak Ibu ketika Yunus dibuang ke laut, lalu kemudian dimakan oleh ikan besar, dan kemudian dia 3 hari 3 malam merenung di dalam perut ikan itu. Satu yang Yunus tahu adalah bahwa kalau Tuhan yang memanggil, maka dia harus taat sama Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Kalau Tuhan yang berfirman, maka manusia harus taat sama Tuhan. Kalau Tuhan yang sudah mengatakan, maka kita harus taat sama Tuhan. Tidak boleh tidak untuk taat. Karena sejauh apapun kita lari untuk tidak taat, sejauh itu Tuhan akan kejar Bapak Ibu dan saya. Amin, Bapak Ibu. Semoga Bapak Ibu belum pernah dikejar Tuhan. Karena pasti dikejar Tuhan itu tidak enak, Bapak Ibu. Amin, Bapak Ibu. Saya hanya mau bilang kepada Bapak Ibu, semoga Bapak Ibu tidak pernah dikejar Tuhan. Biar cukup Yunus yang dikejar Tuhan. Karena sejauh apapun kita lari dari Tuhan, sejauh itu Tuhan akan kejar Bapak Ibu dan saya. Karena itu, kalau Tuhan yang panggil, maka kita harus taat sama Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Walaupun Bapak Ibu, menjadi taat itu bukanlah perkara mudah. Menjadi taat itu tidak mudah, Bapak Ibu. Karena apa? Pada saat kita berusaha untuk menjadi taat, tantangan terbesar bagi Bapak Ibu dan saya adalah mengalahkan ego kita. Amin, Bapak Ibu. Mengalahkan ego ini, Bapak Ibu. Tantangan terbesar untuk taat itu adalah mengalahkan ego. Dan tidak semua orang mampu untuk mengalahkan egonya. Saya dulu pernah katakan kepada Bapak Ibu, saya dulu bercita-cita dari kecil sampai saya SMA, saya mau jadi dokter. Saya juga mimpi anak saya menjadi dokter. Anak saya si Resel, tapi gak mau jadi dokter.
Saya cuma dilarang untuk tidak jadi dokter Bapak Ibu hanya karena potong ayam. Bapak saya bilang ke saya, kamu tidak cocok jadi dokter. Bapak saya potong ayam, saya disuruh pegang kakinya Bapak Ibu. Saya kan tidak bisa lihat darah. Begitu saya lihat dipotong leher, saya lepas kakinya. Larilah ayam itu Bapak Ibu. Lalu bapak saya bilang, mulai hari ini jangan bilang kau jadi dokter. Bagaimana kau mau jadi dokter? Lihat darah ayam saja tidak bisa. Sejak itu saya kubur cita-cita saya jadi dokter. Saya berharap anak saya jadi dokter. Ternyata juga nggak mau dia jadi dokter. Tapi tidak apa-apa. Karena apa? Karena Tuhan tidak panggil di sana Bapak Ibu. Saya nggak bisa bayangin kalau saya memaksakan diri jadi dokter Bapak Ibu. Bapak Ibu yang jadi pasien saya bedah karena lihat darah tinggal gunting di dalam perut. Bukan panggilan Bapak Ibu. Tapi kalau Tuhan yang panggil, maka yang kita harus lakukan itu adalah taat sama Tuhan. Amin Bapak Ibu. Pada saat Yeremia dipanggil Tuhan, oke, Yeremia bilang, aku ini tidak pandai bicara. Aku ini bukan orang yang pemberani. Tapi Tuhan bilang, jangan katakan aku masih muda, tetapi kepada siapapun yang kau utus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau. Itu janji Tuhan sama Yeremia. Jangan bilang masih muda. Jangan bilang tidak mampu. Jangan bilang saya takut. Tuhan bilang, kemanapun engkau pergi, aku akan menyertai engkau. Amin, Bapak Ibu. Saya mau tanya kepada Bapak Ibu dan Saudara, apakah Bapak Ibu siap menjadi orang yang taat? Siapkah Bapak Ibu? Siap? Siap lihat-lihat dulu. Disuruh taat ngapain? Kan gitu. Siap lihat-lihat dulu. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, Bapak Ibu kan sering melihat media sosial. Hal yang baru-baru ini viral itu Bapak Ibu adalah ada orang bilang begini. Mereka bilang begini. Sekarang kita tidak usah lagi bayar persepuluhan. Banyak itu Bapak Ibu konten-konten buat gitu sekarang. Kita tidak usah bayar persepuluhan. Bahkan ada satu pendeta yang mengadakan riset ke Israel. Bahkan dia mengatakan, saya sudah tanya sama orang Israel. Mereka tidak bayar persepuluhan. Itu kan bilang begitu. Kalau saya bilang begini, ini pendeta lupa. Jangankan bayar persepuluhan, yang menyalibkan Yesus pun orang Israel. Betul ya Bapak Ibu ya? Yang nyalibkan Yesus aja pun orang Israel. Dia lupa. Kalau dia mengatakan jangan lagi bayar persepuluhan ke gereja, saya mau bilang, kita lepas aja lah Alkitab kita, semua ayat yang mengatakan memberi persepuluhan. Dicopot itu dari Alkitab. Kan begitu. Bahkan Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus, yang namanya ketaatan itu berarti adalah melakukan dengan setia. Kan setia itu berasal dari akar kata iman. Jadi kalau dikatakan setia itu akar kata itu selalu dari iman. Maka kalau kita melakukan sesuatu dengan taat, maka itu berarti kita melakukannya dengan iman. Amin. Jadi, apapun yang Bapak Ibu dan saya lakukan, kalau kita lakukan dengan taat, maka kita harus melakukannya itu dengan iman, bukan karena yang lain. Orang yang taat adalah orang yang melakukan segala sesuatu didasarkan kepada imannya kepada Tuhan. Karena itu tidak mudah menjadi orang yang taat, karena orang akan mampu menjadi taat kalau dia memiliki iman yang benar kepada Tuhan. Amin. Mustahil orang bilang saya taat sama Tuhan. Mustahil orang bilang saya percaya sama Tuhan. Mustahil orang saya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mustahil orang bilang kalau dia tidak memiliki iman.
Omong kosong kalau ada orang yang bilang, saya taat sama Yesus, tapi dia nggak punya iman sama Yesus. Omong kosong. Karena itu, ketaatan itu harus selalu disertai dengan iman. Kalau Bapak, Ibu, dan saya mengatakan, saya adalah orang yang taat kepada Tuhan, maka Bapak, Ibu, dan saya sebelum menyatakan itu, miliki dulu iman yang benar dalam hati kita. Amin, Bapak, Ibu. Ada banyak orang mengatakan, saya taat. Oke, kita terima dia omong taat. Tapi masalahnya, bicara ketaatan tanpa iman itu sama saja omong kosong. Karena yang memampukan kita untuk taat adalah karena kita melakukannya untuk Tuhan. Amin. Seperti kata firman Tuhan, dan apapun yang kamu kerjakan dan apapun yang kamu lakukan, lakukanlah itu seperti halnya untuk Tuhan, bukan untuk manusia, Bapak Ibu. Bapak Ibu melayani itu lakukan untuk Tuhan. Kalau untuk manusia, suatu saat Bapak Ibu akan kecewa. Kalau Bapak Ibu melayaninya melakukannya untuk saya, suatu saat Bapak Ibu akan kecewa lihat saya. Begitu Bapak Ibu kecewa lihat saya, nggak mau lagi taat sama Tuhan. Saya stop melayani karena saya kecewa. Tapi kalau Bapak Ibu melakukannya untuk Tuhan, maka Anda tidak akan pernah kecewa. Kalau Bapak Ibu memberi itu tidak kepada Tuhan, memberi hanya untuk manusia, suatu saat Bapak Ibu akan kecewa. Karena kalau kita melakukan ketaatan itu bukan karena Tuhan, Bapak Ibu akan kecewa. Kalau Bapak Ibu kemudian menolong orang lain, Bapak Ibu melakukannya itu adalah untuk manusia. Saya mau ngomong kepada Bapak Ibu, suatu saat Bapak Ibu akan kecewa. Karena orang yang Anda tolong belum tentu suatu saat mau menolong Anda pada saat Anda dalam kesusahan. Betul Bapak Ibu? Terkadang Anda akan bilang, orang nggak tahu budi, orang nggak tahu dikasih hati minta jantung. Sudah pernah saya tolong, tapi waktu saya susah, dia tidak mau tolong saya. Tapi kalau Bapak Ibu melakukannya untuk Tuhan, kalau Bapak Ibu dan saya melakukannya karena ketaatan kita kepada Tuhan, maka ketika kita mengerjakan sesuatu seperti kata firman Tuhan, dan apapun yang kamu kerjakan dan apapun yang kamu lakukan, lakukanlah itu seperti halnya untuk Tuhan. Amin. Kalau kita melakukannya untuk Tuhan, kita dijamin bebas dari rasa kecewa. Tapi kalau Bapak Ibu dan saya melakukannya untuk manusia, saya mau ngomong kepada Bapak Ibu, suatu saat Bapak Ibu akan kecewa. Dan kalau Bapak Ibu melakukannya untuk manusia, bukan untuk Tuhan, Tuhan pun gak akan berkati Bapak Ibu dan saya. Amin. Tuhan tidak akan memberkati Bapak Ibu dan saya kalau kita melakukannya untuk manusia. Karena itu kunci utama kita dipakai Tuhan, kunci utama kita diberkati Tuhan adalah mari kita menjadi orang yang taat sama Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih, kami bersyukur di mana hari ini firman Tuhan mengajarkan kami supaya kami memiliki ketaatan. Dan kami tahu Tuhan, ketaatan yang kami miliki tidak akan ada jika tidak muncul dari iman kami. Ajar kami menjadi orang yang beriman, iman yang menggerakkan kami untuk menjadi orang yang taat. Materaikan firman-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya, amin.